ada video buat kalian yang berisi ada orang yang berpidato dengan menggunakan norma-norma kesopanan. Nah, sesuai dengan yang ada di dalam APD-nya sudah semua. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kendal Bapak Duto Bajuto Bachelor of Science, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Bapak Wahyu Yusuf Ahmadi SSDP MSI. Sekecil apapun hal baik yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Jadikan Pancasila sebagai pedoman kita menuju Indonesia Emas 2045. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tersebut tadi berbicara tentang apa? Pancasila, bunyi. Bagaimana cara bicaranya? Tegas. Apa lagi? Bisa mengobati orang lain. Nah, tadi tentang bullying. Diajak untuk kita agar apa? Menghindari bullying ya. Hari ini kita akan mulai praktik berbicara yang dengan tujuan kita mampu menggunakan ucapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Jadi kalau kita mulai dari yang kegiatan pertama ya. Kegiatan pertama dibuka semua. Mengidentifikasi norma kesopanan sesuai mengidentifikasi ungkapan sesuai norma kesopanan. Di situ ada ungkapan tidak sopan sama sopan. Coba bisa kita contoh ungkapan sopan seperti apa? Ungkapan sopan? Ya, apa lagi? Kegiatan dua yaitu membedakan ungkapan tersebut dalam konteks formal dan non formal. Ini sudah paham konteks formal dan non formal? Ya. Ya. Coba dikasih contoh yang formal seperti apa? Untuk ada resmi. Kalau yang non formal bersama teman. Contohnya? Contohnya buat konteks non formal buat teman saya itu kita bareng-bareng bersihin kelas ya. Kalau yang formal buat acara resmi atau depan guru itu bisa marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan kelas demi terciptanya kenyamanan belajar. Ya, itu. Ya nomor 1. Non formalnya seperti apa? Jangan pada malas belajar. Yang formalnya tolong jangan pada malas belajar daripada nanti menyesal. Nah, betul. Jadi ada kata tolong jangan pada malas belajar. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang formalnya saya mau tahu supaya sekolah keren. Nah, saya akan memberitahu bagaimana Nah, betul. Yang ketiga. yang formalnya saya mau pada semua bentuk pakai. Ya. Formalnya saya berharap kalian semua berhenti pakai plastik. Jadi ada saya berharap kalian semua berhenti pakai plastik. Nah, benar.
situasi berikut. 1. Menyapa penonton sebelum memulai pidato. Jawabannya. Yang saya hormati Bapak atau Ibu guru dan teman-teman yang saya sayangi. 2. Meminta audiens untuk memberikan tepuk tangan. Jawabannya. Mohon hadirin untuk memberikan apresiasi. Boleh. Menolak usulan teman saat diskusi pidato kelompok. Terima kasih atas usulnya, tetapi menurut saya ada pendapat lain yang mungkin lebih sesuai. Itu boleh dong? Seperti ini. Terima kasih atas usulnya. Namun menurut saya ada pendapat lain yang berbeda dengan pandangan saudara. Itu tinggal tambahkan aja ya. Sudah bagus. Kalau gini boleh bagus. Boleh. Coba dibaca. Yang ini situasinya seperti apa? Kenapa kamu? Juga ini termasuk apa namanya? Kita harus tegas agar para pengemudi menjadi mulai mikir ulang. Sangat bagus jawabannya. Siapa namanya? Ini sudah bagus. Sambil ketawa yang menunjukkan suasananya ya. Ya usaha-usahanya. Lihat kurang serius jangan ikut kurang serius ya. Oke. Kegiatan kita itu adalah praktik berbicara. Sebelumnya kan ibu pernah bentuk kelompok kalian ya? Bentuk kelompok sesuai dengan pasien. Yang silahkan kelompok satu siapa? Terima kasih ya. 1 sampai 5 silakan berkumpul dengan kelompoknya semuanya. Sebelum saya memulai pidato pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang Ia berikan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato bertema Mari sayangi hewan jalanan di sekitar kita. Ya, boleh. Selanjutnya. Pernahkah ibu atau bapak melihat hewan-hewan yang telantar atau tak terurus? Ternyata hewan-hewan tersebut dapat menjaga kestabilan perkembangbiakan hewan-hewan seperti tikus. Karena tikus memiliki kelebihan perkembangbiakan yang sangat cepat. Jadi manfaat dari mereka yaitu menjaga agar hewan dan perkembangbiakan cepat tetap terkontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan masalah tentang mengurangi konsumsi minuman manis dan kopi. Seperti yang kalian tahu, dampak bila kita terlalu sering minum atau memakan
yang mengandung banyak gula atau manis bisa menyebabkan penyakit diabetes dan beresiko meninggal dunia. Sekitar 14,7% orang di dunia meninggal karena diabetes. Menurut ilmuwan, maksimal tubuh manusia mengonsumsi gula setiap tahunnya hanya 30 gram gula saja. Nah, mengatasi masalah tersebut, marilah kita mulai mengurangi minuman manis karena penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit. Di SMP Negeri Malang, kita selalu merasakan angin sepoi-sepoi yang sejuk tiap saatnya. Apakah kalian tahu bahwa suasana sejuk itu dihasilkan oleh pepohonan di sekitar sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan para peserta didik yang saya banggakan, kita berkenan hadir pada kesempatan kali ini tidak terlepas dari kesehatan dan rahmat yang diberikan Tuhan. Pagi hari ini saya akan membahas mengenai isu-isu berita yang tidak konkret atau hoax. Penyebaran berita hoax mulai meningkat dari tahun ke tahun dan mulai menjadi ancaman serius bagi pengguna. Untuk nama-nama yang sudah dipilih tadi, minggu depan kalian tampil dan kalian perhatikan penulisannya. Pokoknya minggu depan tulisan tersebut sudah bagus untuk dipidatokan. Jadi ekspresi kalian, intonasi kalian harus jelas karena akan ditampilkan atau akan ditampilkan di aula atau di mudah-mudah. Pokoknya kalian harus memperbaiki tulisan kalian agar pidato bisa disampaikan dengan baik. Saat nanti tampil kita boleh bawa. Nah, untuk kertas
warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, staf dan karyawan, yang saya sayangi dan banggakan teman-temanku semuanya kelas 8G. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayatnya, kita bisa berkumpul bersama di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan tema manfaat bangun pagi bagi pelajar. Pagi tadi teman-teman pasti bangun pagi semua, bukan? Apakah ada yang bangun kesiangan? Pasti rasanya terburu-buru dan merasa gelisah. Nah, mari kita bahas tentang manfaat bangun pagi. Hadirin yang berbahagia, bangun pagi memiliki beragam manfaat, terutama untuk belajar. Kebiasaan bangun pagi yang terburu-buru memiliki dampak buruk. Seringkali kita tidak punya waktu untuk beribadah, meditasi, menulis jurnal untuk mengelola emosi. Jika kita bangun terlalu siang, hati akan gelisah, dan pagi yang harusnya damai akan terjalani dengan kacau. Rencana yang kita buat pada malam sebelumnya pasti tidak akan terlaksana. Maka dari itu, kita harus punya waktu untuk bernafas sebelum melakukan kegiatan panjang. Hal ini terbukti secara psikologis dapat memberi dampak positif untuk diri. Pagi kita akan tertata, lebih banyak waktu untuk melakukan kegiatan bermanfaat, seperti siap-siap lebih awal untuk mandi, beribadah, bahkan mempelajari materi pelajaran. Oleh karena itu, ayo sempatkan waktu untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi demi kesehatan mental dan fisik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Malang, Bapak Ibu Guru Pengajar yang terhormat, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Salawat serta salam marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa memperbolehkan kita bertemu di pagi yang cerah ini. Di SMP 5 ini seringkali kita merasakan angin sepoi-sepoi di sekitar kita. Apakah kalian tahu jika angin sepoi-sepoi sejuk itu dihasilkan dari pohon? Menanam pohon di sekolah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena pohon dapat memproduksi oksigen yang cukup untuk kita bernafas dengan nyaman dan aman. Andaikan saja jika di sekolah kita tidak ada pohon atau tanaman di sekitarnya. Tanpa inisiatif menanam, lingkungan sekolah kita akan terasa sangat lebih panas. Sangat terasa panas ya, dan mengganggu fokus kita dalam belajar. Maka dari itu, marilah kita menanam pohon di sekitar sekolah, karena perbuatan kecil kita dapat bertambah besar bagi masa depan kita. Sekian dari pidato saya, mohon maaf jika ada salah perkataan maupun perlakuan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Mutiara, nomor absen 3 di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kekuatan serta kesehatan bagi kita semua. Salam hormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Malang, Bapak Wahyudi, SPD, BD. Dan kepada Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 5 Malang. Dan juga kepada siswa-siswi SMP ini yang saya cintai, saya banggakan.
Halo teman-teman. Halo. Hari ini saya dari Universitas Erlangga akan menyampaikan pidato tentang cara bersosial media dengan bijak. Jadi teman-teman, menurut kalian apa dampak buruk yang dapat terjadi dari bersosial media? Dari melakukan sesuatu seperti berkomentar tidak bijak di video TikTok orang lain, terdengar sepele, terdengar tidak penting, tapi dapat berakhir dengan kematian seseorang jika ditangani dengan tidak bijak. Menurut dari survei Dinas Kepolisian Cybercrime Indonesia tahun 2020, 80% pembulian yang terjadi di internet berawal dari pelaku yang hanya bercanda. Teman-teman sekalian, kalian semua pernah melihat kan komentar-komentar mereka yang seharusnya tidak patut dikatakan, yang dapat menyakiti mental hati seseorang yang mungkin oleh keluarga mereka tidak terlihat tapi sakit di dalam. Jadi kita harus menyadari dampak dari kata-kata kita, komentar-komentar kita yang kita ucapkan lewat teks digital, melewati kode di internet. Walaupun kelihatannya cuma gerakan tangan yang tidak penting, tapi itu sangat-sangat berpengaruh besar terhadap orang-orang yang kita berikan komentar. Marilah teman-teman, janganlah semena-mena dengan internet. Sekian dari pidato saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan kalian sudah bagus semua ya. Nah, Ibu ada 3 orang yang menurut Ibu bagus ya, dari segi intonasinya, dari segi ekspresinya dan sebagainya itu bagus. Ayo, jadi juara 3 dengan skor 94. Siapakah itu? Siapakah? Juara ketiga dimenangkan oleh Aldi. Selanjutnya Ibu umumkan yang juara kedua dengan skor 95. Dan juara 2 Devona. Selanjutnya juara 1 dengan skor 98. Dan juara 1 Naila Altai. Kalian semua yang tampil itu tadi bagus semua. Ini 3 orang yang dari segi intonasinya, ekspresinya, juga dari segi kesesuaian materinya juga sudah sangat bagus. Dan apresiasi buat yang 3 orang ini. Ya. Ini buat kalian. Sudah selesai pembelajarannya terkait berbicara pidato, praktik pidato yang sudah kalian cantumkan. Ibu ingin bertanya, apakah ada kesulitan terkait berbicara teks pidato? Tidak ada. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana? Seru.
Terima kasih.